Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Darwis, mahasiswi dari STAI Al-Azhar Goa, Prodi Hukum Keluarga Islam, dosen pembimbing Ustazah Dr. Zainab Abdullah LC MTHI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul hadis. Pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum adalah bahasa Arab adalah jamak dari ilmu, jadi berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat-sifatnya. Dengan demikian, jika digabung kata ulumul al-hadis, maka mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Selanjutnya, secara umum para ulama hadis membagi hadis menjadi dua bagian. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mencakup perkataan, perbuatan Nabi, periwayatan dan pemeliharaannya, penulis atau pembukaan lafaz-lafaznya. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolaknya. Lanjut, pengertian hadis. Hadis bahasa berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau dunia, dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Sedangkan menurut istilah ialah hal-hal yang datang dari Nabi SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Istilah hadis sering juga disinonimkan dengan sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama, sunnah. Sunnah secara bahasa adalah ditujukan terhadap pelaksanaan ajaran agama yang ditempuh atau praktik yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya. Karena sunnah secara bahasa berarti al-thariqah, yaitu jalan-jalan kehidupan. Yang kedua, khobar. Khobar secara bahasa ialah berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain, segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi SAW atau dari selain Nabi SAW. Yang terakhir, atsar. Atsar secara bahasa berarti baqiyatu asyai, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Pengertian matan, sanad, dan rawi. Yang pertama, sanad. Sanad secara bahasa adalah yang berarti al-mu'tamad, yaitu yang kuat atau yang bisa dijadikan pegangan. Dan dapat juga diartikan ma'artaf'a minal ardh, yaitu sesuatu yang terangkat tinggi dari tanah. Yang kedua, matan. Matan atau al-mat menurut bahasa adalah ma'irtaf'a minal ardh, atau tanah yang tinggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Yang terakhir, rawi. Rawi menurut istilah adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis secara lisan maupun tulisan, asalkan hadis tersebut didengar langsung dari gurunya. Seorang perawi pun harus memiliki kecerdasan yang tinggi serta kejujuran karena akan mempengaruhi hadis yang disampaikan. Adapun pengertian isnad, musnad, dan musnad. Isnad ialah menisbatkan suatu hadis terhadap yang berbicara dengan cara bersanad. Sedangkan musnad ialah semua kitab yang dikumpulkan di dalamnya segala yang diriwayatkan oleh para sahabat. Terakhir, musnid ialah isim fa'il dari asnada musnidu, yang berarti orang yang menyandarkan sesuatu kepada yang lainnya. Yang terakhir, pembagian hadis berdasarkan tempat penyandaran
pertama, hadis qudsi adalah hadis yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadis tersebut adalah mengandung firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan, takrir dan sifat beliau. Yang ketiga, hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Yang terakhir, hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang berada pada tingkat bawahnya berupa perkataan atau takrir. Demikianlah pemaparan ulumul hadis yang saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk pribadi diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.